Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Faris Samonova. Kali ini gue mau nge-review motor, tapi ya hari ini sedikit berbeda. Karena hari ini gue nggak nge-review motor orang, tapi hari ini gue mau nge-review motor gue sendiri. Jadi juga akhirnya dari nol ini gue bikin sendiri, maksudnya semua ide dan rancangan yang ada di otak gue ini akhirnya bisa gue keluarin juga di motor custom ini. Ini motor custom ini adalah motor cafe racer. Basicnya adalah cafe racer, tapi gue pengen yang masih tetap bisa boncengan gitu. Dan motor yang gue ambil hari ini basicnya adalah Pulsar 180 yang UG3. Yang UG3 itu berarti adalah Pulsar 180 versi paling lama, paling jadul, yang masih CBU dari India. Maksudnya complete build up, jadi 100% semuanya motor ini dibuat di India, nggak kayak yang UG4 atau yang Pulsar 220 yang adventure. Dan kenapa gue ngambil yang basic UG3 ini dibanding yang UG4 atau yang 220? Yang pertama ini karena gue suka motor ini, yaitu ada Kickstarternya. Yang buat motor ini tuh menurut gue lebih klasik sih kalau misalnya pakai Kickstarter. Secara pribadi gue lebih suka motor klasik itu nggak harus pakai starter tangan ya, nggak harus pakai starter elektrik, tapi gue lebih suka pakai starter kaki. Jadi kesannya gue lebih gimana ya, kalau menurut gue kesannya lebih maskulinnya ya sih, lebih keren, jadi lebih liar gitu kesannya ya. Ya gue lebih suka itu karena UG3 ini masih versi terlamanya Pulsar dan masih punya Kickstarter. Dan yang kedua, kenapa gue milih Pulsar UG3 ini dibanding Pulsar yang lain, itu karena si footstep belakangnya ini, itu modelnya gue lebih suka sih dibanding model-model Pulsar 180 yang UG4. Dia kan agak melengkung gitu ya. Dan konsep motor gue ini menurut gue sih kurang masuk kalau misalnya melengkung gitu, jadi gue ngambil yang itu aja. Rem belakangnya juga itu masih drum. Nah itu alasan terakhir kenapa gue milih UG3, karena rem belakangnya itu masih drum atau tromol. Gue nggak mau yang cakram karena nanti kesan klasiknya hilang, makanya gue lebih suka ngambil yang tromol aja sih, biar kesannya lebih old school gitu kalau menurut gue. Lebih jadul sistem ininya, sistem kelistrikannya. Jadi motornya nggak harus pakai aki juga sebenarnya bisa nyala. Nah itu kenapa yang gue pilih ini. Konsep yang gue ambil di motor ini adalah cafe racer dengan batok kepala ini, bisa ketahuan ya, batok kepala dan stang jepit. Bodinya nggak banyak, gue pengennya bodinya kopong gitu sedikit. Bodinya itu cuman, ya gue pengennya cuma taki sama si cover palanya aja gitu kan, tapi gue pengen kekar dan old school. Jadi motor gue ini gue custom total ya, dalam artian yang kesisa dari motor ini ya cuman mesin sama rangkanya aja sih sebenarnya. Itu pun rangkanya bagian belakangnya tuh di otak-atik ya. Bagian belakang sini tuh dipotong-potong kan agar si jok ini bisa masuk. Jadi yang gue ambil ini keseluruhan secara total ya cuman rangka dan mesin aja sih, sama kelistrikan paling ya. Karena kaki-kaki di sini depan belakang udah full dirombak semua ya. Bisa dilihat sendiri. Dan sebelum kita mulai review, lebih baik gue mulai dari kaki-kaki dulu kali ya. Dari kaki-kaki depan, gue memakai shock depan upside down. Jadi shock yang originalnya udah dilepas, udah diganti dengan shock upside down punyanya Minerva. Ini adalah shock upside down originalnya Minerva ya, USD-nya. Karena gue ngambil shock depan Minerva ini dibanding shock variasi itu kenapa? Karena lebih murah, kedua lebih tinggi, karena ini gue pengennya konsepnya itu depannya agak tinggi tapi stangnya underyoke, jadi tetap nyaman dipakai jauh walaupun stangnya jepit dan underyoke gitu. Dan yang ketiga itu gue suka modelnya sih. Kalau shock Minerva ini nggak terlalu besar ya, jadi nggak terlalu kedodoran motornya gitu. Jadi kesannya tetap masuk ke motornya walaupun dia upside down, tapi nggak terlalu besar tabungnya gitu. Jadi tetap keker tapi nggak terlalu berlebihan lah. Kalau terlalu berlebihan tuh gue rasa ya kurang cocok aja sih ke motornya, kurang masuk. Shock depan ini gue ambil dengan harga 1 juta. 1 juta tanpa belum pemasangan ya. 1 juta ini hanya shocknya aja, belum sama pemasangan dan as segitiga custom. Ini untuk pemasangan gue kena sekitar 500.000 lah kurang lebih ya. Pemasangan 500.000, dan ini stang ride it ini harganya 150.000. Segitiganya gue tetap pakai bawaan Minerva. Jadi gue beli 1 juta itu segitiga atas bawah dengan shocknya aja ya. Lalu stang udah gue sebutin harganya. Di sini velg depan belakang
Gue pakai merek Virosi ya. Virosi yang depan ukuran 2,5, yang belakang ukuran 3,5. Warnanya gue beliin warna hitam. Velg depan belakang ini gue beli dengan harga 900.000. Piringan depan 150.000. Ingat gue ya. Lalu ban Swallow Classic depan belakang ini 900 ribuan. 900.000 pokoknya lebih sedikit ya sama ininya lah, sama ban dalam. Tapi ini ban dalam akhirnya nggak dipakai, jadi ini tubeless depan belakang. Ban dalamnya nyimpen di rumah. Yang depan ini ban Swallow Classic ukuran 350, yang belakang ukuran 450. Jadi ya lumayan besar sih, karena gue pengen motor gue ini walaupun trondol, ibaratnya bodinya nggak ada gitu, tapi gue pengen tetap kelihatannya keker. Shock belakang gue tetap mempertahankan shock originalnya Pulsar, karena shock Pulsar ini terkenal sama empuk deh shocknya, walaupun ini motor tahun 2007. Lalu untuk arm belakang gue tetap menggunakan arm originalnya UG3. Sebenarnya tadinya mau diganti pakai armnya Pulsar yang agak baru yang 220 gitu kan, karena takutnya nggak masuk. Tapi ternyata masuk, walaupun ya mepet sih sebenarnya sama rantai dan sama si tiang yang buat tromol belakangnya itu, karena ini gue tetap mempertahankan rem tromolnya, dan itu juga salah satu alasan gue kenapa gue beli UG3 kan. Lalu kita masuk ke body sekarang. Tangki depan yang cuma satu doang ya. Tangki ini gue custom, masih bahan dan gue dempul di bengkel, dan pengecatan ini gue ngecat sendiri sebenarnya. Kalau antara body ini gue ngecat sendiri. Tangki ini gue beli dengan harga 250.000 kalau nggak salah ya. 250.000 tangki, dan si batok depannya ini juga bahan gue beli dengan harga 150.000 seinget gue. 150 apa 200 ya. Pokoknya segituan lah, dengan pendempulan, dengan pengecatan itu ya, pengecatan sama dempulnya aja kurang lebih ya 500.000 mah ada ya. Pokoknya ya berarti 500.000, 7,5 ya 1 juta lah untuk antara body, tangki sama si ininya itu. Dan jok belakang ini gue beli dengan harga 200.000. Ini jok belakang panjangnya 49 cm. Gue nggak sengaja ngambil yang pendek biar kesannya motor gue ini panjang gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu panjang sih, cuma karena kelihatan panjang itu karena bannya besar aja sebenarnya. Dan si joknya pendek, jadi gue pengen ngeporsir banyak lah gitu si bagian belakangnya. Lebih keren aja sih, biar dilihat dari samping sama dari belakang tuh biar lebih keren gitu kalau menurut gue. Untuk lampu adalah gue pakai Daymaker ya. Daymaker full LED dengan Angel Eyes. Itu harganya 300.000 kalau nggak salah. 300.000 gue beli. Dia bisa lampu jauh, lampu dekat, dan ada Angel Eyes-nya. Itu yang gue bikin suka tuh ada Angel Eyes-nya itu sih. Kalau nyalain Angel Eyes-nya doang kelihatannya keren. Jadi walaupun retro klasik tapi sedikit modern gitu kan, pakai LED. Nah pasti kan kalian nanya-nanya nih, lampu LED kan nggak bisa ya kalau misalnya nggak pakai aki. Sebenarnya motor gue ini ada akinya, cuman ya posisinya sedikit tersembunyi lah untuk kamu. Jadi ini di tempat si akinya tuh disimpan di bawah sini nih. Maaf agak kotor ini, belum gue cuci motornya cuy. Akinya tuh ditaruh di ini kotaknya. Kotaknya sebenarnya tuh aki cuy. Akinya disimpan di bawah swing arm. Jadi kalau kelihatan dari jauh ya nggak bakal ketahuan kalau misalnya tangkinya kalau motor ini pakai aki. Gue sama bengkel gue ini ngobrol-ngobrol dan akinya kira-kira di mana nih? Akinya kira-kira di mana kan? Gue pengen lampu LED, sedangkan gue pengen pakai aki kan ya bentrok gitu ya, karena aki kan biasanya dipasang di sini nih, yang kopong ini. Dan akhirnya kita punya ide untuk dipasang di bawah swing arm motor ini. Gue pakai akinya Motobed kalau nggak salah deh, Motobed. Akinya di bawah sini dan jadinya lampunya bisa tetap LED dan kelistrikannya nggak amburadul gitu. Untuk speedometer gue pakai speedometernya Babon ya. Speedometer Babon merek Scarlett. Scarlett ini SCT. Gue beli hanya takometernya aja biar kesannya motor gue ini simple banget gitu. Gue pengennya yang simple dan masangnya tuh di tengah aja cuman satu. Gue suka. Handle gas. Gas spontan ini gue pakai punya Yamaha YZ125 original. Oh lupa tadi, speedometer itu harganya 100.000, baru ingat gue 100.000. Lalu gas spontan itu YZ125 original, itu harganya 100.000 juga. Dan handle gas gue pakai Kitako KTC, itu harganya 80.000. Untuk saklar di kanan ini, saklar
engine cut off sama starternya, walaupun nggak aktif ya, starternya gue matiin, itu harganya gue beli sekitar 50.000. Lalu master rem, gue menggunakan master remnya Ride It yang radial biar bisa dipasang double disc. Sebenarnya nanti nih motor mau gue bikin double disc karena belum selesai. Si master rem nih gue beli dengan harga, gue ingat dulu, 250.000 kalau nggak salah ya, 250.000 sih ingat gue. Lalu saklar kiri ini gue custom juga nih buat nyalain lampu, itu harganya 30.000. Lalu spion bar N ini gue merek MOS kalau nggak salah ya. Iya, MOS motor off sport yang cembung, bukan yang flat, karena yang flat tuh nggak kelihatan jalannya ke belakang, makanya gue beli yang cembung gitu kan. Spion MOS ini gue beli dengan harga 200.000 kalau nggak salah ya, 200 atau 180 gue juga lupa sih. Lalu tutup tangki, gue pakai punya Vespa karena nih tangkinya si lubang bibir tangkinya itu kecil, gue pakai punya Vespa. Harganya 120.000 yang original. Lalu keran bensin gue pakai punya Tiger, 20.000 kalau nggak salah ya. Filter karburator, ini gue pakai yang modelnya jamur. Gue lupa sih merek apa sebenarnya. Merek Exerbis ini kalau nggak salah deh. Ini gue beli dengan harga 100.000 juga ya kalau nggak salah ya. Ya 100.000 juga. Lalu tabung master rem itu gue mereknya BHS kalau nggak salah ya. BHT itu gue beli dengan harga 50.000 juga kurang lebih. Lalu di sini gue pakai cover rantai. Ini cover rantainya original Pulsar UG3 tapi udah gue karbon. Udah di karbon di water printing namanya ya. Gue water printingnya ini sekitar 100.000. 100.000 nitip di temen soalnya. Pendingin shock belakang ini gue custom sih. Dia bahannya besi babet, jadi no merek sebenarnya. Lalu apa sih, karet buat pijakan giginya itu gue pakai merek Monster, 50.000 lagi. Apalagi ya. Nah, untuk standar juga gue ganti. Ini harus pakai standar yang model-model trail karena kan belakang gue udah pakai peninggi, dan ban juga ini ganti ban tinggi kan, ban klasik kan. Ganti ban Swallow klasik. Jadi harus diganti standar dengan ketinggian 35 cm. Itu harganya 80.000 standarnya. Lalu apalagi? Sepertinya udah itu aja yang gue inget. Paling exhaust wrap nih gue beli 3 meter, ternyata masih kurang panjang, harusnya beli 4 meter. Sama klemnya itu 80.000 kalau nggak salah. Oke, lalu lupa juga nih gue ketinggalan kalau misalnya rantai gue juga udah ganti, makanya punya Triple S ini depan belakang gue beli satu set ya 300 ribuan lah kurang lebih. Berada lupa. Knalpot cuy, gue lupa anjir. Knalpot nih gue custom, lehernya custom, sama si silencernya juga custom. Ini gue request suara, gue pengen yang ngeblar tapi ngebas. Ngeblar tapi adem gitu ya. Ini lehernya gue beli 400.000, silencernya 400.000, total 800.000 cuy. Model-model bambu runcing gitu sih. Sebenarnya nih basicnya model R9, cuma gue minta bambu runcing jadinya ya kayak gini. Dan ya jasa bengkelnya ini, gue kan kerjaan ini di bengkel sebenarnya kan. Gue kerjaan di bengkel tapi spare partnya gue yang supply terus. Ini bengkel selesai dalam jangka waktu sekitar 2 bulan lebih. Jasa bengkelnya itu terlepas dari upside down ini ya. Itu 1 juta. Jasa bengkel itu 1 juta, dan ya jasa upside down ini 500.000, ya berarti jasa bengkel total 1,5 juta kurang lebih ya. Ya motor ini udah habis di kantong gue tuh, gue hitung-hitung sekitar 7 juta, 8 juta lah maksimal. Kalau di budget gue, mungkin karena ya namanya modifikasi kan nggak selamanya langsung jadi, ada gagal terus diulang gitu kan. Ini konsep warna tangkinya itu ini model-model Yamaha XXR sebenarnya, tapi karena di sini nggak ada warna putih. Harusnya kan kalau XXR di sini ada warna putih, tapi di sini nggak ada, jadi nggak terlalu kelihatan mirip XXR-nya. Tapi ini sebenarnya konsep strippingnya itu punyanya Yamaha XXR. Dan ya niatnya sih bulan ini, ya maksudnya next project inilah, gue pengen nge-repaint motor ini lagi sebenarnya, warna merah, tapi gue pengen ngasih stripping putih dan ada item-itemnya, jadi ya bener-bener XXR lah. Dan gue airbrush ya, berarti namanya airbrush.
Lampunya nyalanya kayak begini. Buset, udah ngapa begini ya? Shutter speednya naik, shutter speed HP-nya. Ini nih LED dan ini ada Angel Eyes. Ini sebenarnya lampunya nggak kedip-kedip sih kalau misalnya ngelihat langsung, cuma karena efek kamera kali ya. Sebenarnya lampunya nggak kedip-kedip. Dan untuk suara, pengen denger kayak bagaimana? Suaranya kayak begitu cuy, ngeblar banget sih. Buat kalian yang pengen nanya kuncinya di mana, kuncinya ada di sebelah sini. Nah, kuncinya ada di sebelah sini, di sebelah kiri. Tersembunyi ya. Ya gue pengen kelihatan lebih klasik aja sih, lebih keren. Terima kasih. See you on the next video. Stay tune. Jangan lupa buat komen dan subscribe. Klik like kalau misalnya kalian suka video ini. Kalau misalnya kalian nggak suka, nggak apa-apa, klik dislike aja cuy.